A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Allah masih memberikan kita nikmat taufik dan nikmat hidayah, sehingga apabila nikmat tersebut dikumpulkan, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk dapat merasakan manisnya keimanan dan nikmatnya di dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga kenikmatan tersebut selalu tertanam di dalam jiwa kita dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi demi mendapatkan ridha dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan, sunnah yang selalu kita laksanakan, menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta tersebut, kita menjadi hamba-hamba yang berhak mendapatkan bantuan syafaat di hari kiamat. Dan juga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat berjumpa, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan melapaskan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kemarin sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang inti di dalam pelaksanaan kewajiban keempat hak seorang muslim yang sudah meninggal dunia yang harus dilaksanakan oleh muslim yang lain, yaitu menguburkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan menyempurnakan pembahasan tersebut. Bukan hanya sebatas kewajiban-kewajiban di dalam menguburkan jenazah, akan tetapi adab serta sunnah-sunnah yang mesti kita laksanakan agar amalan yang kita laksanakan tersebut bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban, akan tetapi juga sebagai bentuk dari penghormatan terakhir kepada saudara muslim kita, keluarga kita, dan juga sebagai bentuk dari memuliakan jenazah seorang muslim tersebut dengan amalan-amalan yang sudah diajarkan di dalam syariat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mereview sedikit tentang pembahasan menguburkan jenazah yang kemarin. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti halnya 3 kewajiban sebelumnya, memandikan, mengkafani, dan mensolatkan, khususnya memandikan dan mengkafani, itu syariat memberikan 2 opsi cara di dalam pelaksanaannya. Ada cara pelaksanaan terpenuhi kewajiban, ada tata cara terpenuhi kewajiban plus dengan sunnah-sunnah yang terpenuhi dengan kesempurnaan di dalam pelaksanaan tersebut. Sebagai contoh, kemarin kita sudah membahas tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah terpenuhi kewajibannya, yaitu apabila seluruh tubuh seorang jenazah tersebut sudah bersih dari najis, kemudian kita alirkan seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air, dan kita anggap sudah bersih, maka sudah dianggap melaksanakan mandi jenazah. Namun ada cara kedua yang diajarkan dengan syariat, yaitu melaksanakan dengan kesempurnaan, seperti membersihkan bagian-bagian tertentu, kemudian mengurut di daerah perut, kemudian diwudukkan, kemudian mendahulukan kanan, kemudian kiri, kemudian menggunakan air yang dicampur dengan
kayu cendana ataupun dengan kapur berasal dari batang ataupun getah batang getah dari pohon kapur, serta memberikan wewangian di akhir setelah dimandikan jenazah, merupakan bagian dari kesempurnaan. Begitu juga dengan ketika mengkafani, terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, terpenuhi kewajibannya, yaitu apabila jenazah sudah terbungkus ya di dalam satu lembar kain yang besar, tidak terlihat tertutup semua anggota tubuh, dan juga tidak terlihat bagian dalam anggota tubuh ataupun bagian-bagian tertentu, dikarenakan menggunakan kain yang mungkin transparan, maka sudah masuk dalam kategori mengkafani. Cuman syariat memberikan cara kedua, yaitu cara yang sempurna, yaitu apabila laki-laki menggunakan 3 helai kain, perempuan menggunakan 5 helai kain, disunahkan menggunakan kain yang berwarna putih, kemudian disunahkan untuk diberikan bagian-bagian khusus, seperti perempuan dibuatkan bagian disebut dengan rida, mulai dari leher sampai kepada pusar, kemudian mulai dari izar, dari pusar sampai ke bawah, dibuatkan khimar, yaitu seperti kerudung menutup bagian kepala sampai ke bagian dada, kemudian lipapah kain keseluruhan. Itu merupakan bagian dari kesempurnaan di dalam mengkafani jenazah. Begitu juga dengan ketika menguburkan jenazah. Syariat memberikan 2 cara. Cara yang memenuhi kewajiban, ada cara yang masuk dalam kategori penyempurnaan dari kewajiban tersebut. Aqalla ma yajibu fi dafnil mayyit ayyudfina fi hafratin tamna'u intishar. Ketika sudah dibuatkan lubang tersebut tingginya setinggi orang dewasa, namun bisa tangan untuk menggapai keluar dari tanah tersebut. Untuk ukuran, syariat tidak menentukan, karena kadang tanah-tanah tertentu itu sulit untuk digali. Jadi sekiranya standar minimal tamna'u intisyarur raihah, ketika dikuburkan jenazah tidak akan mengeluarkan bau, ataupun dari setelah dikuburkan tidak ada bau yang keluar, wa tamna'u tasallutus sibau alaihi, dan juga tidak sampai hewan itu bisa merusak jenazah tersebut, wa mustaqbilal qiblah fiha, dan juga menghadap kiblat jenazah tersebut, maka sudah terpenuhi cara menguburkan jenazah. Namun syariat memberikan cara-cara yang sempurna ataupun cara-cara yang lebih baik lagi di dalam pelaksanaan penguburan, seperti memberikan mendalamkan kuburan, kemudian diberikan 2 jenis lubang tambahan, atau yang kita kenal dengan istilah lubang lahat dan lubang syakun. Lahat adalah lubang yang dibuat di bagian sisi dari lubang inti. Lubang syakun adalah lubang yang dibuat tengah, lubang yang seukuran dari jenazah tersebut, yang bertujuan agar jenazah tidak berubah posisi, dikarenakan apabila jenazah tidak menghadap kiblat dan disunahkan untuk menyentuhkan seluruh anggota tubuh, khususnya tempat sujud, kening, kemudian hidung, tangan, dan kaki tidak menyentuh tempat sujud, di antara anggota tersebut tidak menyentuh tempat sujud, maka bisa menyebabkan kemungkinan jenazah tersebut harus dikuburkan dengan cara yang sempurna. Kemudian yajibu ayaddaji'u ala yaminihi ayuwajjihu ilal qibla. Kemudian ketika dikuburkan menghadap kiblat, kemudian hendaklah ada penopang di belakang bagian jenazah tersebut agar tidak berubah posisi. Yasinu ayyakuna qabr lahdan in kanat arda salbiyah. Seperti yang kami sebutkan tadi, kalau seandainya tanahnya lembut, maka hendaklah lebih bagus dibuat lubang syakun yang berada di tengah. Namun apabila tanahnya keras, maka lebih baik, lebih bagus, lebih afdal untuk dibuatkan lubang lahat. Dikarenakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dibuatkan oleh sahabat ketika beliau dikubur, dimasukkan ke lubang lahat tersebut. Kemudian juga yasinu ayyasilal mayyit min qabli ra'sihi, ketika jenazah ingin dimasukkan, maka hendaklah memasukkan dari bagian kakinya. Maksudnya, misalnya ini tanah, Pak Bu, jangan dimasukkan samping kiri langsung.
Disunahkan jenazah itu, misalnya ini lobang, maka jenazahnya itu dikebawakan ini. Kepalanya itu disambut, kemudian kakinya. Memudahkan dan juga bagian dari yang disunahkan di dalam syariat Islam. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dikarenakan kondisi kuburan umum yang jangan sampai menginjak kuburan yang lain, maka sisi memasukkan jenazah melalui sisi kanan ataupun kiri tempat kuburan tersebut merupakan hal yang dibolehkan di dalam syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam syariat, baik bagi kita yang mengikuti prosesi penguburan ataupun bagi keluarga ataupun bagi mereka yang bertugas sebagai menguburkan jenazah tersebut. Yang pertama, hendaklah kita mempercepat langkah dalam mengantarkan jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu, merupakan bagian syariat Islam, disunahkan bagi kita untuk mempercepat dalam pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan dan juga mengantarkan jenazah tersebut. Maka bapak-bapak, ibu-ibu termasuk bagian hal yang tidak bagian dari syariat. Kalau tidak diperlukan, maka jangan dilaksanakan. Apabila nak nunggu keluarga, banyak di antara kita, kebudayaan kita ini, Pak Bu, nunggu keluarga sampai menyebabkan temalamnya jenazah. Ya, kalau seandainya memang dibutuhkan, bahasa kita tuh mendak katik dia, tak bakal terjadi penguburan tersebut. Maka bolehlah diakhirkan. Tetapi kalau seandainya jauh menyebabkan jenazah itu bentuknya ditakhirkan ataupun diundur di dalam pelaksanaan, maka hal tersebut bagian dari hal yang dimakruhkan di dalam syariat. Namun juga bapak-bapak ibu, sebagian masyarakat kita ini juga karena memahami bahwasanya disunahkan untuk mempercepat langkah dan proses penguburan, kadang kita ini melaksanakan hal yang sunnah namun tidak melaksanakan hal yang wajib. Contoh Pak Bu, sering terjadi di TV-TV ketika mengantarkan jenazah, baik itu yang mungkin terkhusus bagi yang menggunakan kendaraan, yang bermotor, yang bermobil, itu mengambil hak pengguna jalan yang lain. Atau bahkan sampai melakukan kekerasan anarkis. Ya, sering Bapak Ibu di minggir-minggir ya, mungkin karena mobil sulit untuk memarkirkan dulu ataupun memberikan jalan. Jadi anarkis, ngancurkan kendaraan ataupun keluar kata yang kotor. Jangan sekali-kali bapak-bapak ibu sekalian, dikarenakan kita pengen berhusnuzon dengan jenazah. Alangkah baiknya ketika jenazah itu lewat, kaum muslimin ikut mendoakan, ya Allah ampunilah hambamu tersebut, Allahumma gfir lahu. Jangan sampai doa tersebut berubah menjadi doa yang buruk. Apa Pak Bu? Mati menyusahkan, ya apalagi hidup, apalagi ketika hidup yang ya Allah sulit kelak di neraka, sulit kelak dalam kuburan. Jangan sampai Pak Bu. Maka oleh karena itu mempercepat dalam pelaksanaan jenazah disunahkan, namun hak dan kewajiban itu tetap dipatuhi. Ketika hak jalan kita bagian kiri, maka jangan sampai ngambil jalan yang lain. Ya, ketika itu bentuknya bisa untuk kita santai dalam melaksanakan mengantarkan jenazah, itu lebih baik daripada mempercepat tetapi bisa menyebabkan kemudaratan. Ya, apalagi sampai menyebabkan kemacetan lalu lintas. Jangan ya Pak Bu, itu yang mesti untuk diperhatikan bagi kita. Kemudian yang kedua, ikut mengantarkan jenazah hingga ke kuburan. Ini berlaku kepada laki-laki. Perempuan makruh hukumnya mengikuti ataupun mengantarkan jenazah sampai kuburan. Makruh, atau bahkan ada sebagian ulama yang mengharamkan ketika mengantarkan jenazah ke kuburan. Namun kalau berziarah kubur dibolehkan dan disunahkan. Tapi ketika baru-baru nak diantarkan tersebut, maka ulama mengatakan lebih baik tidak usah diajak betina. Ya. Apalagi sampai diajak nian, ngubur ke nian, Pak Bu, mengikuti proses penguburan. Itu makruh di dalam syariat. Ya, bahkan lebih banyak mudaratnya. Akan ada ratapan, akan ada ketidakridoan, akan ada kesedihan. Nah, lebih baik di rumah nunggu beras tuh, beras yang dibawa oleh jamaah tuh, maka udah hilang. Ya, di rumah. Ben. Kemudian diam sejenak ketika selesai menguburkan, meminta ampunan untuk mayit serta mendoakan.
Setelah dikuburkan, Pak Bu jangan langsung balik. Ya, ajak keluarga ataupun bisa diisi tausiah cak 3 menit supaya mengingatkan untuk bahwasanya inilah tempat terakhir kita. Tempat persiapan terakhir kita, setelah ini tidak katik lagi yang bakal ngawani di tempat yang gelap. Siapa yang bakal ngawani kita? Amal soleh, kebaikan, doa-doa anak, doa orang baik, dan sebagainya. Jadi sebagai bentuk dari perenungan dan juga meminta ampun dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian ketika mengantarkan jenazah, khusyuk dan banyak mengingat kematian. Pak Bu ketika mengantarkan jenazah, bahkan ulama itu, Pak Bu, tidak usah nak dikasih zikir tambahan, tidak usah. Khusyuk be, antarkan jenazah khusyuk sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ustadz, bagaimana yang sering di sebagian kampung itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak disyariatkan, Pak Bu. Yang disyariatkan itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Atau bagi keluarga, ampuni terus, ampuni terus. Karena kita tidak tahu jenazah ini, Pak Bu, dalam sebuah riwayat, jenazah itu ketika diantarkan ke kuburan, kalau dia mukmin, dia pengen cepat-cepat, langsung cepat, aku nak mendapatkan nikmat kubur. Bagi mereka yang bentuknya tidak beriman, tidak mengamalkan amal soleh, bermaksiat, maka dia bingung nak dibawa ke mana jenazah kami. Maka bantulah Pak Bu, ruh tersebut untuk diampuni Allah dan dibimbing ketika sampai ke liang kubur tersebut. Kemudian selanjutnya menutup jenazah ketika proses penguburan. Disunahkan Pak Bu ketika jenazah itu dikuburkan, ambil terpal ataupun kain ditutup. Masyarakat kita ini Pak Bu, ketika jenazah dikuburkan nak jingok galau. Nak jingok galau mak mano. Cak itulah ngubur ke jenazah itu. Tak jauh-jauh, tak setiap jenazah itu sama. Jadi oleh karena itu ketika nak ngubur ke jenazah, tak usah nak jingok galau. Cukup mereka-mereka yang menjadi petugas di dalam proses pelaksanaan penguburan. Dan disunahkan untuk ditutup. Ya, ketika penguburan jenazah. Takutnya ada aurat yang kelihatan. Takutnya ada aib-aib yang bentuknya kejingoan. Takutnya nanti ada hal-hal yang bentuknya bisa menyemburkan fitnah. Padahal itu bukan fitnah yang terjadi. Ataupun bukan hal yang penyebab seorang disiksa ataupun diberikan nikmat. Sebagai contoh Pak Bu, selalu masyarakat kita ini kalau seandainya ada hal-hal yang aneh dalam kuburan tuh cocokologi. Banyu kuburannya. Tidak terima kubur gitu. Iya. Agi ada ular, ada api, ada ular. Wih, itu berarti dan sebagainya itu Pak Bu merupakan sebuah fitnah. Ya, yang sangat dihindari. Maka oleh karena itu Pak Bu ditutup ketika menguburkan jenazah. Kemudian disunahkan untuk berjalan di depan jenazah. Ketika mengantarkan jenazah jangan di belakang jenazah. Depan jenazah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman ketika mengantarkan jenazah sahabat yang meninggal dunia, beliau semua berada di depan. Maka kita mengikuti sunnah tersebut. Walaupun suatu keadaan pernah Rasul berada di belakang. Dari sini menunjukkan bahwasanya ini disunahkan. Namun Rasul sering ketika mengantarkan jenazah berada di depan. Kemudian menuangkan tanah ke dalam kubur sebanyak 3 kali setelah orang yang meninggal dimasukkan ke dalam kuburan tersebut. Jadi Pak Bu, ketika lanang khususnya, kita laki-laki yang mengikuti proses penguburan, kalau pacak juga ambil tanah juga. Ambil tanah cak 3 kali, menunjukkan bahwasanya kita juga termasuk orang-orang yang mengikuti proses penguburan tersebut. Kadang apa Pak Bu, sebagaimana yang disabdakan Nabi, pahala orang yang mengikuti jenazah ataupun mengantarkan jenazah dan mengikuti proses penguburan itu merupakan bagian dari proses ibadah di dalamnya dan mendapatkan pahala. Maka terbentuk dari pahala tersebut, ambil tanah, ikut menguburkan juga. Walaupun cuma simbolis, Pak ya, simbolis, ambil 3 ini tanah. Tapi jangan dilemparkan. Kita dengan cara lembut, amanlah tanah lah hampir penuh, kalau ambil sedikit tanah, simbolis deh. Itu merupakan bagian dari pahala yang disunahkan juga. Kemudian jangan duduk sebelum jenazah dikuburkan. Bu, jangan bertegak. Mulai dari pengurusan sampai akhir disunahkan untuk bertegak. Ustadz asam urat, apa-apa asam urat duduklah. Ya.
Ustaz encok duduklah tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kati masih sehat disunahkan jenazah belum dikuburkan, jenazah belum dimasukkan sampai selesai, sampai penguburan sudah sempurna, baru dibolehkan disunahkan untuk untuk berdiri sampai penguburan selesai. Kemudian mengantarkan jenazah dengan cara berjalan bila tempat tidak terlalu jauh. Pak Bu, kalau dekat disunahkan untuk berjalan. Ya, masyarakat kita ini mudah dengan motor, Pak Bu. Kecuali jauh. Nah, kalau jauh, ya pakai ambulan, pakai motor, tidak apa-apa. Tapi kalau dekat, seperti kita di masyarakat kampung kan Pak Bu ya, dekat dari daerah tempat rumah ataupun masjid, tempat kuburan, maka disunahkan untuk berjalan. Makruh duduk di atas kuburan. Jangan ya Pak Bu, duduk di atas kuburan. Terutama ketika kita ziaratul kubur. Apalagi itu kuburan wong lain. Jangan ya Pak Bu. Lebih baik kita berdiri ataupun nongkrong daripada duduk di kuburan nisan wong itu. Maka itu termasuk salah satu menghinakan. Pak Bu, adab seorang muslim itu bukan hanya menghormati orang yang sudah meninggal, menghormati orang yang masih hidup, tetapi bagian dari kemuliaan seorang muslim juga menghormati saudara kita sama muslim yang sudah meninggal dunia. Maka jangan diduduki, jangan dipijak, termasuk adab bagi seorang muslim. Membaca doa ketika memasukkan jenazah seperti doa ketika mayit baru melepaskan ruhnya. Ketika jenazah itu disambut, Pak Bu, maka dimasukkan ke liang lahat ataupun liang syakun dalam kuburan, berdoa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sama doanya seperti ketika mayit itu baru dicabut ruhnya, kemudian matanya masih terbuka, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Termasuk ketika mulutnya terbuka, diikat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ketika dimasukkan ke liang kubur, juga Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ditalkin setelah dikubur, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi boleh Pak Bu, ditalkin itu dua keadaan. Mentalkin ketika jenazah sakaratul maut, yang kedua setelah dikubur. Cak mana Ustaz mentalkinnya? Mentalkinnya memang intinya menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman ada tambah-tambahan. Seperti, ya ibadallah, wahai hamba Allah. Kul, katakanlah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu minimal di dalam pelaksanaan talqin. Walaupun tidak menjawab. Kalau seandainya menjawab, gawat juga Pak Bu ya. Kemudian disunahkan untuk melepas sandal ketika masuk ke kubur. Aslinya Pak Bu, dalam syariat, ketika masuk dalam kubur itu melepas sandal. Ustadz becek musim hujan, ada apa-apa. Tapi setidaknya bapak-bapak ibu-ibu, dari sini ulama menjelaskan, hormati daerah pekuburan, membaca salam ketika masuk kuburan, jangan sampai menginjak kuburan, dan membersihkan kuburan tersebut. Bahasanya rumah mereka. Maka sudah menjadi adab seorang muslim, apabila masuk dalam komplek rumah mereka, kita melepas sendal. Aslinya itu. Kemudian disunahkan juga untuk membaca salam di hadapan kuburan mayit, Pak Bu. Membaca salam itu dua keadaan. Ketika pertama sekali masuk kepada kompleks kuburan, Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Kesetaraan bagi kalian, wahai penghuni komplek kuburan ini. Minal muslimin wal muslimat. Dari kalangan muslim dan musliman, Pak Bu. Nah, itu mereka merasakan. Cuman mereka tidak baca, kita tidak baca dengar jawaban salam mereka. Ketika sudah di kuburan, siapa yang kita tuju, wong tua kita, saudara kita, Assalamualaikum, ya kesejahteraan bagi engkau wahai Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulana. Dan itu mereka akan tahu dalam sebuah riwayat, sebuah keadaan seorang muslim itu tahu didatangi oleh seorang apabila kita mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian disunahkan juga untuk mengirimkan pahala bagi mayit. Jadi Pak Bu, memang pahala Al-Fatihah itu tidak sampai Al-Fatihah. Yang sampai itu apa? Pahala Al-Fatihah. Sedekah itu tidak sampai. Pahala dari sedekah. Kata Imam Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah dan Imam Mutawalli Sya'rawi itu konsepnya itu ini Pak Bu. Kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu Allah berikan pahala, maka pahalanya itu kita kirimkan.
kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bukan Fatihahnya yang kita kirimkan, tapi hasil dari pahala yang kita baca, itu kita kirimkan. Baik itu sedekah, baik itu amal baik, baik itu umroh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya umroh itu kan cuma 2 jam, Pak Bu ya. Sisanya itu banyak jalan-jalan. Umrohnya itu 2 jam. Nah, maka bapak-bapak ibu luangkan waktu untuk mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal dunia, orang yang kita sayang, keluarga, dan sebagainya. Dan juga amalan-amalan soleh yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi proses pelaksanaan menguburkan jenazah dengan cara ataupun tata cara kesempurnaan di dalam pelaksanaannya. Ustadz, jadi yang kami jingok selama ini seperti ketika menguburkan jenazah dipakai ke azan dan iqamah mana? Itu sebagian kecil, Pak Bu, ulama yang menjelaskan. Yang kami jelaskan tadi sebagian mayoritas ulama, dan itu merupakan bagian syariat yang sering dilakukan oleh umat muslim. Jadi yang tidak kami sebutkan tadi itu mungkin bagian dari syariat, tapi sebagian kecil ulama yang mengajarkannya. Seperti yang diazankan, Pak Bu ya. Seperti, atau mungkin itu sebuah bagian dari kebudayaan, bukan bagian dari syariat. Seperti setiap 3 langkah berhenti, 3 langkah lagi berhenti. Itu bagian dari kebudayaan, syariat tidak memberikan. Ataupun syahadah, memberikan kesaksian. Apakah Fulan bin Fulan orang yang baik? Baik. Itu merupakan bagian sunnah tambahan yang disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain itu tidak disunahkan. Maka hal-hal tersebut kalau nak melaksanakan silakan, tidak sampai merusak esensi di dalam pelaksanaan menguburkan jenazah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pembahasan 4 kewajiban pelaksanaan pengurusan jenazah itu sudah kita laksanakan, Pak Bu. Soalnya pertemuan yang akan datang kita akan membahas tambahan-tambahan. Seperti pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan takziyah. Apa itu takziyah? Bagaimana kita melaksanakan takziyah yang sesuai dengan syariat. Dan hal-hal yang lain ataupun praktek. InsyaAllah akan kami kirimkan, Pak Bu, lengkap pengurusan jenazah menurut sesuai dengan syariat. Maka silakan laksanakan. Pak Bu, standar yang kami bantu tulis itu adalah standar yang syariat ajarkan. Cuman silakan dikembangkan sesuai dengan kebudayaan ataupun dikembangkan sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita. Contoh Pak Bu, ketika mengkafani jenazah itu cukup, tidak usah nak terlalu banyak. Contoh Pak Bu, ya ini jenazah laki-laki. Ya ini kain yang pertama siapkan, yang pertama lipapah. Kain yang pertama yang paling besar. Kain yang kedua namanya izar ataupun sarung. Kain yang ketiga namanya komis, bagian pucuk. Ya sudah, ketika sudah jenazah di sini, bungkus 1. Bungkus lagi kain yang kedua, bungkus lagi kain ketiga, kemudian diikat dengan minimal 3 kali 3 ikatan. Itu merupakan yang diajarkan syariat. Namun silakan dalam syariat, kalaupun nak dibuat cara-cara seperti yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Seperti Pak Bu, ada kadang dibuatkan pakaian. Jadi pakaian ini dilepitnya kemudian diguntingnya. Jadi dimasukkan kepalanya. Silakan. Selagi itu bentuknya hal yang tidak menyulitkan dan tidak menjadikan hal tersebut kewajiban, syariat membolehkan. Seperti Pak Bu, di masyarakat kita ini untuk untuk cewek itu memang dibuatkan seperti kerudung, digunting, kemudian dibuatkan kerudung. Silakan Pak Bu. Syariat intinya ada yang menutupi mulai dari kepala sampai ke dada. Nah, kain biasa nutupi juga tidak apa-apa. Nak dibentuk dalam bentuk kerudung juga silakan. Itu bagian dari pengembangan dari pelaksanaan jenazah. Seperti jenazah kita ketika mengkafani jenazah, nak kita gulung nian. Kami lu pernah dimarahi oleh Bilal. Kami itu dari kecil, Pak Bu, dari pondok, masih santri dulu, diajak untuk Bilal itu. Katanya di ini lambat-lambat itu kecil-kecil melintir kainnya itu. Oh, melintir ini Pak Bu. Kami cari di syariat ada kati. Rupanya itu bagian dari
bagian dari kebudayaan kita. Silakan Pak Bu, asal tidak merusak dari pelaksanaan dan jangan sampai mewajibkan. Seperti harus menggunakan kapur barus yang dibuat 14 ya, dibuatkan bulat-bulat, kemudian dikasih kapur barus di kapas tersebut, atau dikasih dengan tumbuhan dari daun jeruk, silakan. Dalam syariat tidak katik, cuman hal tersebut dibolehkan untuk dilaksanakan. Nah, ya. Kemudian juga aslinya Pak Bu, ulama itu mensunahkan menggunakan kapur barus yang terbuat dari getah batang barus namanya. Yang kita gunakan kapur barus selama ini namanya naptalin, atau yang kita kenal dengan istilah kamper itu. Aslinya kalau kapur barus itu Pak Bu, yang di dalam sebuah riwayat itu bahkan bisa dijadikan obat ataupun dikonsumsi. Nah, kalau kapur barus yang kita ketahui ini Pak Bu, aman diminum, 2 jenazah kita mandikan. Ya, maka hal tersebut bagian dari tambahan di dalam pelaksanaan syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pengen bertanya karena ini pembahasan terakhir, tinggal lagi kita praktek Pak Bu. Ustadz Mukarram sudah menyiapkan kain kapannya, mungkin minggu depan kita bakal praktek, kami bagikan modulnya. Tinggal Bapak Ibu baca dan tinggal Bapak Ibu pahami dan tinggal dipraktekkan. Pahami Pak Bu dan juga ketahui bahwasannya dak kate istilahnya di dalam pelaksanaan jenazah itu karena kita jenazah kena azab, dak kate. Ya. Karena kita salah memandikan jenazah, kita kena azab, tidak katik Pak Bu. Karena kita salah mengkapani jenazah bentuknya disiksa kubur, tidak katik Pak Bu. Maka ketika kita sudah sesuai dengan syariat, melaksanakan pelaksanaan pengurusan jenazah, dan itu kelalaian kita Pak Bu, yang tidak fatal, maka tetap hal tersebut masuk dalam kategori yang yang dimaafkan di dalam syariat. Maksudnya fatal itu apa? Contoh Pak Bu, memasukkan jenazah ditelentang ke tidak kiblat, fatal jelas. Atau ketika jenazah bentuknya sudah jelas-jelas ada najisnya, ketika dimandikan tidak dibersihkan, fatal itu. Jadi yang nampak-nampak cak itu. Tapi ketika Ustadz, kata Ustadz, ada Ustadz Bilal yang lain, katanya tali pocongnya itu harus 7. Aku kemarin cuma 5. Mana apa nak dibongkar kuburan? Tidak ngaruh Pak Bu. Nak 3, nak 5, teko bentuknya, tidak pakai tali pocong pun selagi tertutup dengan benar, itu diterima pelaksanaan penguburan jenazah tersebut. Nah, itu kalau tidak masuk dalam kategori fatal di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang pengen ditanyakan, Pak Bu, silakan. Kalaupun ada yang kurang paham, baik dari pembahasan jenazah ataupun di luar tema yang pernah kita bahas, bisa sama-sama kita diskusikan dan kita cari jawaban dari pertanyaan tersebut. Silakan Pak Bu kalau ada. Silakan Pak Haji. Ya. Siraman yang air 9 itu Pak Haji ketika wudhu atau mandi ke jenazah atau ketika sudah dikuburkan. Jadi mandikan jenazah itu Pak Bu, ada istilah masyarakat ataupun yang sering dilakukan oleh Bilal itu banyu 9 katanya. Banyu 9 itu kapan? Dipakai ketika di akhir memandikan jenazah. Pernah kami tanya, untuk apa Pak mandikan air 9 ini? Untuk wudhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, wudhu itu di awal, bukan di akhir. Memandikan jenazah itu, wudhu itu bukan di akhir, di awal. Ketika ketika jenazah sudah kita bersihkan, kita urut perutnya Pak Bu. Kalau pacak diurutnya, apalagi kalau jenazahnya memungkinkan, apalagi kalau saatnya jenazahnya mati mendadak Pak Bu ya. Karena kalau mati mendadak itu mungkin sehat, makan banyak. Karena pernah suatu kejadian Pak Bu, kami itu
hadir dan bukan kami Bilalnya itu, jenazah itu mohon maaf kami tidak sebutkan nama dan daerahnya, agak besar badannya. Ketika dimandikan tidak ditekan perutnya. Pas waktu dikapani dan nak dikuburkan keluar bau najis dari tubuhnya tersebut. Jadi cak mano otomatis dicari. Kita nak mandikan lagi tidak mungkin, Pak Bu. Otomatis dicarikan lagi kain kapan yang lain. Ya kami tidak lemah. Age nak ngatokan. Nah harusnya mak mano, ya harusnya harus dibersihkan lagi dengan benar. Ya, tapi kami tidak lemah, agak keluarga. Ya sudah, akhirnya mereka dengan para Bilal itu dikasihkan kain lagi supaya tidak kejinguan tadi. Maka Pak Bu, disunahkan. Kalau keluar sudah, mendak juga tidak apa-apa. Sama cak kita yang namanya tuh beristinja, Pak Bu. Ada namanya istibro dalam istinja. Istibro itu adalah khusus laki-laki, Pak Bu, ketika sudah buang air kecil, maka disunahkan untuk berdehem. Kemudian, mohon maaf, karena ini ilmu, Pak Bu, diurut sedikit. Sehingga najis itu bentuknya keluar. Diurut. Ya. Kemudian setelah diurut, baru kita siram dengan banyu. Pak Bu, ketika sudah selesai dalam pelaksanaan wudhu tadi itu, tiba-tiba pikiran kita ini menganggap ada yang keluar dari dua pintu ataupun pintu yang tempat keluar najis tadi itu. Nah, maka Pak Bu kata ulama, ini disebutkan istibro. Apa itu istibro? Lanjutkan ibadah, karena itu hanya bisikan syaitan. Tapi kalau kita tidak istibro, sudah buang air kecil, langsung siram Pak Bu, kemungkinan keluar itu besar, maka pastikan itu adalah najis. Maka begitu juga Pak Bu, ketika memandikan jenazah, itu disunahkan untuk ditekan sedikit. Ada dua cara, boleh menggunakan ini urut ujung jempol, bisa pakai yang cak ini tubuhnya cak ini kan, dikit nah, agak ditinggikan sedikit kepalanya. Kalau keluar sudah bersihkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ketika nanti sudah kita keluarkan, dia keluar lagi istibro kita Pak Bu, berlepas diri dari hal tersebut. Ya, maka oleh karena itu, nah sudah dibersihkan najisnya, lah bersih galo, kemudian sebelum memandikan diwudukan seperti wudhu wong yang hidup. Mana caranya? Pertama, kita kumur-kumurkan. Maksudnya kumur-kumur di sini jangan kasih banyu, tidak boleh Pak Bu. Makruh hukumnya, karena akan menciptakan gas di dalam mulutnya. Ambil kain kasar, kain lembut atau potongan kain, kita bersihkan mulutnya, bersihkan, cak gosok gigi. Itu sudah masuk dalam kategori kumur-kumur. Sudah itu apa? Istinsak, bersihkan hidungnya. Pakai kain tadi juga, dengan lembut juga. Ya, sudah selesai baru kita wudukan seperti wudhu wong yang sholat. Bagian muka, tangan sampai siku, kemudian bagian kepala, kemudian bagian kaki. Setelah itu selesai berwudu, baru kita mandikan secara sempurna. Mulai dari kepala, bagian tubuh kanan sampai ke pinggang, pinggang sampai ke kaki, bagian kiri leher sampai ke pinggang, pinggang sampai ke kaki. Selesai memandikan pertama. Jadi air 9 itu kebudayaan masyarakat kita, Pak Bu. Katanya air 9 itu wudunya. Wudu itu di awal, bukan di akhir, Pak Bu. Wudu itu di awal, bukan di akhir, seperti kita mandi wajib. Ya, jadi pelaksanaannya kalau pacak jangan sampai ketukar. Tidak sesuai dengan syariat. Ustadz, mama kalau di akhir, tidak apa-apa. Cuma tidak dapat padilah sunnahnya. Ya, tetap sah memandikannya. Kemudian Ustadz, mama kita yang bentuknya nyiram kuburan. Pak Bu, nyiram kuburan itu ulama jinguk keadaan. Kadang ulama menjadikan itu sebuah hal yang disunahkan, nyiram kuburan. Kadang itu merupakan hal yang kalau pacak ditinggalkan. Disunahkan mana? Ketika kuburan masih baru, disunahkan untuk disiram memang. Karena ngapa Pak Bu? Ketika kuburan masih baru, status ataupun struktur tanah itu masih belum padat nian. Maka ketika dikasih banyu, dia akan madat. Sehingga kuburan tersebut bentuknya, tanahnya itu bisa lebih kuat lagi. Nah kalau seandainya kuburan sudah lama, Pak Bu, disiram, tujuannya apa kata ulama? Bahkan itu juga termasuk bagian dari adat kebudayaan kita, Pak Bu.
Nyiram kembang, ngasih kembang. Atau ada kembang mawar disiram. Pak Bu. Ya, itu juga bagian dari tidak ada di dalam syariat. Mana Ustaz boleh tak? Ya niatnya apa dulu? Kalau niatnya bentuknya untuk, karena ada sebuah hadis Nabi, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, Rasul yang Allah berikan mukjizat bisa dengar hal yang gaib, jingok wong yang ahli kubur ini, Pak Bu kena siksa. Maka Rasul ambilkan pelepah kurma dan ditancapkan ke dalam kuburan. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, ngapo? Selak wong yang dalam kubur ini kena siksa. Selama pelepah kurma ini basah, maka dia akan bertasbih mendoakan wong di dalam. Maka kebanyakan masyarakat kita menjadikan dalil tersebut karena katik pelepah kurma intinya pakai bunga be. Selama bunga tersebut bentuknya basah, maka kita minta doakan yang di dalam. Silakan Pak Bu, kalau niatnya tersebut, maka bagian dari kebaikan. Tapi kalau niatnya tidak tahu ngapo, pokoknya tidak tahu melok-melok zaman dulu. Nak bunga, nak tujuh bungonya, nak kenangannya, nak dengan banyu ini mawar dan sebagainya. Katik tidak katik tujuannya, maka ditinggalkan. Kalaupun memang pengen dijadikan sebuah ibadah, niatkan. Ya, minta bantu kepada makhluk Allah yang lain dari tumbuhan untuk bisa mendoakan hamba ataupun mendoakan saudara kita yang ada di dalam kuburan tersebut juga. Jadi nyiram bunga, nyiram kuburan itu kadang bagus, kadang tidak dibutuhkan, Pak Bu ya. Nah, itu yang dijelaskan di dalam syariat. Ada lagi Pak Bu? Silakan Pak. Ya, Pak Bu, hukum berziarah itu sunnah. Hukum mendoakan itu wajib. Jadi Pak Bu, boleh tidak kita melaksanakan dua-duanya? Bagus. Berziarah plus mendoakan. Ustadz, dia ini berziarah tapi tidak berziarah terus, tapi bentuknya tidak tahu doakan tidak, cuman berziarah datang, nyabuti rumput balik. Lebih baik tidak usah Pak Bu, mendatang berziarah, cuman nyabuti rumput balik. Berziarah itu datang, salam kepada orang tua, mengirimkan doa, minimal Al-Fatihah, ajak wong yang paham agama, atau belajarlah agama supaya tahu minimal doa yang paling sedikit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Sudah balik, ya Allah, bahasa Indonesia, Allah ampuni dosa orang tuaku, balik. Jadi di sini Pak Bu, ketika dia bentuk tidak pernah ziarah, tapi sering mendoakan, itulah kewajibannya. Tapi ketika dia mampu untuk berziarah, dan dia juga bisa untuk mendoakan, itu lebih baik. Tapi jangan sering gino berziarah Pak Bu. Ada ulama amun tiap hari, tiap Jumat, tiap Kamis, dia bentuk ziarah, makruh juga kata ulama. Sering-sering silakan ziarah secukupnya dan seperlunya. Pak Bu, ibaratnya kita kalau rindu ziarah. Tapi tiap hari wajib kita mendoakan kedua orang tua. Karena apa Pak Bu? Cuman 3 amalan yang masih ngaruh, masih bisa bermanfaat bagi jenazah ataupun ruh itu. Ilmu yang bermanfaat ketika dia pernah mengajarkan kebaikan, sedekah jariyah ketika dia pernah menanamkan kebaikan dan kebaikan tersebut masih berlaku, dan yang terakhir adalah doa anak. Oleh karena itu Pak Bu, ya kami tuh pernah mikir kalau seandainya kita mati Pak Bu, anak kita mati, siapa lagi yang bakal doakan kita? Maka gunakan dua kok ini. Maka Rasul itu memberikan 3 kunci Pak Bu, supaya pahala itu terus ngalir. Bisa 3-3-nya, atau setidaknya pilih 3 kok. Ima itu bentuknya ada rezeki, silakan sedekah jariyah. Atau ketika tidak katik sedekah jariyah, kita buntu, ada ilmu yang bermanfaat yang kita berikan. Ketika tidak katik juga 2, setidaknya ada anak yang soleh yang tetap memberikan. Tapi kalau anak soleh ini bentuknya anak yang mati, sudah selesai, katik lagi. Maka ada 2 hal yang bisa dijadikan sebagai investasi kita, ilmu bermanfaat ataupun sedekah jariyah. Jadi Pak Bu, anak yang baik itu mendoakan ke orang tuanya, dan kadang-kadang dia menyempatkan diri untuk berziarah. Itu lebih bagus. Tapi Ustaz, ini jauh nih Ustaz, nak balik tidak mungkin. Tapi dia mendoakan terus. Itu merupakan bagian dari berbakti juga kepada kedua orang tua. Ibu ada nak ditanyakan, Bu? Ya, silakan. Ya Bu.
Hmm. Pak Ibu, mayoritas ulama menguburkan dua jasad di dalam satu kuburan tidak dalam keadaan uzur ataupun darurat, itu sebagian mayoritas ulama mengharamkan, Pak Bu. Ya, jadi kalau seandainya tidak kati uzur, maka silakan cari tanah yang lain untuk dikuburkan. Jangan di satu liang lahat. Oke lah, ulama membolehkan. Tapi kalau pacak satu kuburan itu bentuknya, misal, ini kuburan Pak Bu, satu dia di bagian lahatnya, kuburkan bukan di lahat yang sama. Kuburkan di lubang di tengahnya, ataupun di pinggir sikoknya. Kalaupun nak di satu lubang kuburan. Tapi kalau sama-sama dalam satu kuburan, dua jasad, itu diharamkan. Ustadz, ada hadisnya, bahwasanya Rasul SAW menguburkan sahabat banyak wafat dalam keadaan satu kuburan, apalagi cak di Palestina, itu dalam keadaan darurat, Pak. Tidak mungkin kita akan menguburkan jasad yang banyak itu satu-satu. Maka baru dibolehkan untuk menguburkan satu kuburan untuk jasad yang lebih dari satu. Jadi Pak Bu, jangan. Ya, jangan. Ya, karena ngapa? Ulama menjelaskan di antara salah satu hal yang diharamkan adalah nabsul qabr. Apa itu? Membongkar kuburan tanpa ada sebab ataupun tanpa ada hajat di dalamnya. Ya, maka itu tidak boleh. Kuburan itu tidak pacak, jangan digaguh-gugat. Ustaz, tidak kata lagi jasadnya. Tetap Pak Bu. Itu pernah bersemayam di sana seorang muslim, ya, yang menjadi sebagai rumah dia terakhir. Maka oleh karena itu, kalau pacak dan memang tidak kata halangan, kecuali memang pekuburannya itu bentuknya sepi, rame, atau mahal. Kuburan sekarang Ustaz harganya 5 juta ke 10 juta, kate kami mampu. Kami cuman mampu itulah, atau daerah Jakarta itu Pak Bu, ditumpuk kuburannya itu. Maka hal tersebut ketika darurat, tidak mampu secara finansial, ataupun ada kemudaratan yang lain, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau mampu memungkinkan untuk dikuburkan di tempat yang lain, ulama menyarankan kalau pacak jangan sampai menguburkan dua jasad di dalam satu liang lahat. Itu Pak Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Pak Bu, pernah kami jelaskan di sini juga ada istilah namanya interkultural budaya gitu nih Pak Bu ya. Apa yang kita anggap itu adalah syariat Islam, padahal syariat agama lain. Seperti yang pernah kami jelaskan, yang kami di antara contohnya Pak Bu, kita takziah pakai baju hitam, itu syariat wong Nasrani. Nyiram melempar beras kuning pakai duit itu sampai sekarang. Ibu buka Bapak Ibu buka di YouTube, ngaben, acara pemakaman Hindu ngaben. Ketika dia mengantarkan jenazah sebelum dibakar itu, mereka menyiramkan beras kuning dengan duit, Pak Bu. Itu Hindu. Buddha, apa Pak Bu? Di agama Buddha itu ada jenazah ketika diangkat, silakan anak, cucu, keluarga kandung, istri, ya, untuk lewat di bawah keranda tersebut. Pak Bu, itu agama Buddha. Ya, termasuk kebudayaan kuno, Pak Bu, dan itu di sebagian Indonesia, termasuk di daerah Jawa juga. Itu banyak di daerah Jawa, Pak Bu, ngambil piring, ngambil gelas, pecahkan. Filosofinya apa? Mereka berpendapat bahwasanya keluarga itu ketika sudah wafat ibunya, anaknya, itu agak pecah. Anak dak galak kumpul sesama saudara.
age mbaknya mati, minta warisan, pecahlah persaudaraan. Sebelum pecahnya saudara tersebut terjadi, maka dipecahkan dalam bentuk cangkir piring tersebut. Itu filosofi. Pertanyaan yang ibu tanyakan, apa hukumnya Pak Bu kalau itu bentuknya dijadikan ataupun mengharuskan, maka haram hukumnya. Harus, sama tidak pakai beras kuning, tidak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau seandainya bentuknya sebagai ada nilai-nilai kebaikan, filosofis yang bisa kita diajarkan, maka silakan Pak Bu. Ya. Tapi menurut kami kebanyakan tidak kasih manfaat Pak Bu. Pakai baju hitam ngapoi berkabung. Apa berkabung? Umat Muslim itu berkabung itu justru bentuknya selain sedih ditinggalkan, namun wong kalau dia mukmin, dia bangga bahwasanya urusan dunia sudah selesai. Ya. Apa berjalan di bawah keranda, mudarat Pak Bu. Nyampak agak ketimpo duit kok jenazah yang kita antarkan agak. Beras kuning, untuk apa Pak Bu? Yo duitnya diambil budak kecil. Ambil duitnya, masukkan ke masjid, sedekahkan. Jadi Pak Bu, ya lebih baik hal tersebut masukkan ke dalam hal-hal yang ada niat. Nah, pecahkan piring tadi juga sama Pak Bu, habis piring dipecahkan. Jenazah hari itu 5 mati 5 piring habis dipecahkan. Maka hal tersebut bagian dari kebudayaan. Ketika dilaksanakan tanpa mengharuskan, maka silakan, ada filosofi di dalamnya, ada nilai-nilai kebudayaan yang bisa diambil. Tapi jangan sampai itu bagian dari syariat yang harus dilaksanakan dan wajib. Termasuk juga jangan mewajibkan hal yang disunahkan. Pak Bu sering dengan kami ketemu, keluarga itu galak marah ketika tidak diazankan. Azan itu hukumnya sunnah. Dan sebagian kecil yang menyunahkannya Pak Bu. Tapi ya karena dia sahibul hajat, jadi dia punya hak untuk keluarganya diazankan. Maka diazankan, silakan. Ya, itu yang pertama Pak Bu. Kemudian yang kedua tadi, apa Ibu lupa? Nginjak kuburan, Pak Bu, selagi bisa untuk dihindari, kita hindari. Ustadz sempitnya, katiknya tempat kami untuk mijak. Maka Pak Bu jangan ijak, walaupun memang tidak katiknya untuk tempat mijak itu, maka dah pacak kami lewat, maka jangan ijak dari daerah bagian kepalanya, jangan. Injak pinggir-pinggirnya Pak Bu, ya. Dan mohon izin. Plus juga Pak Bu, kalau pacak kita lang ngijak, kalau pacak kasih hadiah. Ini lang ngijak, tidak ngasih hadiah, tidak minta maaf, ngasih hadiahnya mak mano, kan ada namanya itu Pak Bu ya. Ketika nak balik sudah numpang mijak dari itu kita doakan Allahumma gfir, misalnya namanya Maimunah binti Ahmad. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah Maimunah binti Ahmad, lapangkanlah kuburannya, ya, luaskanlah kuburannya, ampunilah dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, kasih hadiah. Bentuk dari maaf tadi. Ini maaf tidak ngijak kepala pula Pak Bu, mendoakan juga tidak. Itu bukan bagian dari adab seorang muslim. Pak Bu jangan pelit. Kebaikan yang kita laksanakan ketika kita hidup pasti akan kita dapatkan ketika sudah meninggal dunia. Pak Bu kami itu ketika masuk kuburan tuh bahkan Pak Bu kami doakan galau wong yang di kuburan karena kami itu merasakan mano seandainya kalau saatnya kita dalam keadaan posisi ada jenazah yang wafatnya itu 80-an ke bawah. Siapalah yang doakan dia? Ataupun kalaupun ada cucunya, apakah masih ingat dia? Maka kita, Pak Bu yang masih hidup nih bantu untuk doakan juga. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ustadz bermanfaat Pak Bu bagi mereka. Mereka dalam sebuah riwayat akan mendapatkan ya hasil dari apa yang kita doakan tersebut. Maka jangan pelit doa. Aman ziarah kubur, doakan yang kita ziarahi, doakan keluarga, doakan juga muslim. Setidaknya komplek tempat penguburan tersebut. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwan. Atau Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu bentuk dari adab kita dan bentuk dari kemuliaan serta akhlak seorang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jenguk minggu depan kalau seandainya sudah siap, kita praktek langsung Pak Bu ya, supaya pacak nian, ya, supaya tahu materinya sudah kami ketik. Insyaallah Ustadz Mukarram bantu untuk memfotokopi, memperbanyak ataupun dalam bentuk PDF di HP jenguk silakan Pak Bu, dan langsung kita praktekkan supaya pacak
kita langsung laksanakan dalam pelaksanaan jenazah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari pada hari ini Allah berikan manfaat dan kebaikan di dalamnya. Allah bukakan semua kebaikan di dalamnya dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang makin beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tadfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna wardu ilaina inda hajatina ilayhi kal kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan lapaskan lapas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.